Pas mau beresin itu, aku tuh mau keluar kan dari kamar klien. Ini ekor mataku ini tuh kayak menangkap sosok orang berdiri di pojokan. Dan pas kita ngelihat ke atas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Joni tuh udah tergantung di pohon beringin. Sampai penghulunya tuh saya gak percaya. Penghulunya sampai gini. Saya tah, ngeprank tapi sumpah penghulunya sampai bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horror. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan banyak rezekinya. Pada segmen kali ini saya ketemu sama Mak Desi. Iya Mak ya? Iya. Kebetulan lagi di Jogja dan kemarin juga udah janjian mau konten bareng. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang sedang nonton tayangan ini, jangan lupa dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Halo Mak, apa kabar? Halo Mas Tias, alhamdulillah sehat. Mas Tias gimana? Alhamdulillah Mak. Alhamdulillah. Masih bisa ngerasain pusing gitu aja Mak. Oke. Ini acara apa ini Mak di Jogja? Holiday plus ketemu narasumber. Oh gitu. Iya. Udah ketemu berarti ya? Alhamdulillah sudah. Tinggal konten bareng Mas Tias. Oh iya. Berarti Saya punya hutang ya. Berarti besok ditunggu aja videonya dari Mak Desi di channelnya ya. Terus sekarang mau cerita apa nih Pak? Iya, jadi aku mau cerita, mungkin kenalan dulu kali ya. Monggo. Oke. Hai, aku Desi. Jadi ini aku dapat kesempatan emas buat konten bareng Mas Tias. Jadi aku bisa nongol di channel Studio Horror. Buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Dukung Mas Tias biar Mas Tias tuh makin semangat lagi bikin videonya. Mantap. Jadi di sini tuh aku pengen cerita tentang sebuah kejadian yang menimpa salah satu klienku. Dan kebetulan pada waktu itu aku berkesempatan untuk merias klienku ini di hari bahagianya. Ternyata ada sebuah kejadian di mana adiknya klienku ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena ada sebuah masalah dan itu bertepatan saat klienku hendak ijab kabul. Oh iya, siap. Jadi begitu klienku ijab kabul, jenazah adiknya itu tergeletak pas di sebelah kirinya, jadi kayak seakan-akan ikut menyaksikan kakaknya menikah pada hari itu. Jadi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nanda karena sudah memberikan aku izin untuk membawakan cerita ini ke channel Studio Horror. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita di sini nggak ada maksud apa-apa, kita di sini hanya ingin sharing, ingin cerita. Semoga dapat diambil pelajaran positifnya saja. Yang negatifnya kita buang. Dan apa ya? Ini benar-benar bagus banget. Insya Allah nanti akan aku jelaskan maksud dan tujuan aku membawakan cerita ini ke YouTube Studio Horror. Karena kan Mas Tias kan banyak sekali pendengarnya ya. Jadi biar kalian juga bisa belajar dari cerita ini dengan harapan semoga cerita seperti ini tidak terulang kembali. Cerita ini tuh ada kaitannya dengan adik dari klienku. Pertama aku perkenalkan dulu, klienku ini bernama Mbak Nanda, sedangkan adiknya ini bernama Mas Joni. Selisih usianya Mas Joni sama aku tuh nggak beda jauh. Mas Joni itu selisihnya hanya setahun lebih tua dari aku. Pada waktu itu ceritanya Pak Bos tercinta, halo Sam, thank you ya Sam udah ngizinin aku bawain cerita ini. Ya, kita kembali ke cerita. Lupakan Semi waktu itu ngasih aku job, nawarin, Mak, ada job nih Mak, di desa. Di ekspektasi aku itu desanya Mbak Nanda itu ya kayak desa-desa yang biasanya tak datengin. Gak ada masalah mau ngerias di mana, it's okay. Karena memang kan udah jadi kerjaan aku. Cuman untuk sebagian temenku kalau dapat job di desa itu kayak kurang pas gitu loh. Karena kan temanku ini kan mempermasalahkan masalah provider. Nah, kalau di desa kita tuh jarang banget dapat sinyal. Dan itu menjadi masalah di beberapa rekan kerjaku.
Kalau masalah sinyal, mohon maaf ya, bukannya sombong atau gimana, itu masalah kecil. Yang jadi masalah besar buat kita adalah kalau andai kata ada salah satu di antara kita tidak sengaja melakukan kesalahan, menimbulkan kesalahan fatal gitu ya, atau apa gitu, ada kejadian apa, itu yang menurut kita malah menjadi masalah di saat kita sedang menghandle sebuah job. Alhamdulillah pada job ini tidak ada masalah apa-apa, tapi ada satu kejadian yang menyelimuti pernikahan klienku. Kita mulai dulu dari kedatangan kita saat tiba di rumah klien. By the way, aku menghandle job ini tuh dengan 4 rekan kerjaku. Aku kenalin ya, mungkin sebagian dari kalian udah kenal. Gak lain gak bukan, ada Dimas, ada Mary, terus ketambahan Wahyu sama Mbak Lucy. Kita berangkat tuh awalnya diminta Sam itu naik bus. Kalau kita naik bus itu 7 jam. Tapi berhubung aku nggak bisa naik bus, ya udah transportasi yang kita gunakan dialihkan ke kereta api. Kalau naik kereta api itu nggak sampai 5 jam kita udah sampai di lokasi. Begitu kita tiba di stasiun tempat tinggal klien, kita dijemput sama Pak D-nya klien. Ya Pak D-nya Mbak Nanda. Diajaklah ke rumahnya Mbak Nanda. Ternyata alhamdulillahnya rumahnya Mbak Nanda itu ya seperti perkampungan padat penduduk gitu, bukan kayak desa-desa yang biasanya aku datangi, bukan kayak desa-desa pelosok gitu, bukan. Ya seperti perkampungan kayak di perkotaan gitu. Aku bersyukur sinyal aku juga baik di sana, nggak ada masalah tuh ya kan. Tiba di sana itu udah siang. Kita sempat ngobrol bentar sebelum akhirnya kita diajaklah ke rumah budinya Mbak Nanda. Karena selama kita menghandle pernikahan Mbak Nanda ini, kita akan tinggal di rumah budinya Mbak Nanda. Kita berlima tinggal di situ. Sebenarnya ada sih kayak semacam homestay. Cuman kalau untuk jarak tempuhnya itu agak sulit. Biar nggak riwah ya. Ya udahlah kita tinggal di rumah budinya Mbak Nanda. Kebetulan ada 2 kamar kosong. Karena di situ yang cewek bertiga, yang cowok berdua, yaudah yang cewek 1 kamar, yang cowok 1 kamar. Semua kamar kita itu ada di lantai 1, sedangkan budinya Mbak Nanda dan anak-anaknya tuh tinggal di lantai 2. Terus aku mau kasih sedikit gambaran tentang rumah klienku ini. Dari rumah Mbak Nanda ke rumah budinya Mbak Nanda itu hanya terpaut beberapa rumah, dan itu pun rumah saudara semua ya, rumah saudaranya Mbak Nanda. Dan halaman belakang mereka itu tidak ada skat. Jadi plong, luas. Cuman yang membuat aku terpukau, di belakang situ ada pohon beringin. Itu gede banget dan rindang, daunnya itu rindang. Di bawahnya itu kayak ada bayang. Bayang itu apa ya? Kayak tempat buat ngisis, buat nyantai. Bagus. Ditambah kampungnya Mbak Nanda ini kan terletak di area barat. Ya kan? Jadi pas waktu sunset itu Masya Allah, bagus banget, cantik. Itu aku suka banget. Kesan pertama kali aku tiba di situ, sunset pertama itu benar-benar cantik banget. Dan di kamar aku itu kan ada kayak jendela. Jendelanya tuh panjang. Dari bawah sampai atas itu full kaca, cuma nggak bisa dibuka. Hanya ditutup gorden. Lapas itu nggak sengaja surup gitu kan. Aku membuka gorden. Ternyata sunsetnya cantik banget. Makanya aku kayak seneng gitu loh. Ketika sekitar jam 4:30, jam 5, itu aku mesti nangkring di situ sambil HP-an. Hari pertama itu agenda kita cuman ya bertemu doang sama klien. Karena kita capek banget kan di perjalanan, ya udah kita stay aja tuh di rumah budinya Mbak Nanda. Setelah kita makan malam, aku sama Mary tuh sempat sholat dulu sebelum akhirnya kita masuk ke kamar masing-masing. Waktu itu sekitaran jam berapa ya? Belum malam kok. Belum malam. Maksudnya belum dini hari, udah malam. Mbak Lucy sama Mary itu udah tidur, mungkin mereka kecapean. Akunya nggak bisa tidur karena aku tuh butuh adaptasi kalau tidur di rumah orang. Aku gak kebiasaan stay di rumah orang terus langsung pules gitu, nggak bisa. Aku perlu adaptasi. Jadi hari pertama itu benar-benar aku nggak bisa tidur. Biar aku nggak gabut nih ya, aku mengantisipasi dengan nonton YouTube. Waktu itu inget banget, aku habis nonton YouTube-nya Nessie, terus aku habis nonton horor nih ya kan, aku parno.
Jadi aku mau mengalihkan ke tutorial make upnya Tasya Farasya, itu aku inget banget. Di saat aku ngedengar YouTube-nya Tasya Farasya mau aku play itu ya kan aku pakai headset tuh. Aku tuh ngedenger ada orang lagi kayak ngegenjreng gitar gitu, dan itu suaranya itu dari arah pohon beringin. Aku penasaran dong, ya kan? Headsetku lepas, HP ku taruh kasur. Aku jalan lah ke jendela. Jadi dari jendela kamarku tuh bisa ngeliat ke arah pohon beringin itu. Pas aku sibak gorden, ternyata di bayang itu ada Mas Joni. Ada Mas Joni lagi gitaran sambil nyanyiin sebuah lagu yang aku agak awam sama lagu ini. Aku nggak paham awalnya ini lagu apa. Karena aku berinisiatif kayak ingin nyamperin Mas Joni gitu loh. Kebetulan kan aku nggak bisa tidur juga. Aku keluarlah menghampiri Mas Joni lewat pintu belakang rumah budenya Mbak Nanda. Aku jalan, mungkin Mas Joni ngedenger orang jalan kali ya. Dia stop main gitar, dia noleh lah ke arahku. Oh, Mbak Desi belum tidur Mbak? Belum Mas, gitu. Ya udah, akhirnya di situ kita ngobrol, kita bahas lagu yang dinyanyiin sama Mas Joni itu. Mas Joni bilang, ini tuh lagu akustikan Mbak, lagunya Enda gitarisnya Ungu. Oh emang lagunya ini dinyanyiin pakai gitar gitu Mas? Iya Mbak, coba aja cari gitu. Pas aku searching, ternyata ada, dan lagunya emang enak. Jadi tipe-tipe lagu yang cocok banget kita dengerin kalau kita lagi galau. Entahlah galau diputusin ayang atau apa gitu, itu cocok banget lagunya. Kalau nggak salah nih ya, judulnya tuh Maafkan Aku atau Maafkan gitu. Kan bisa searching sendiri di Google lah ya. Terus habis gitu, setelah kita ngobrol-ngobrol, mungkin Mas Joni juga nggak enak kan, itu kondisinya udah tengah malam dan sekitaran hampir jam 12 deh kalau aku nggak salah. Mas Joni bilang, ayo Mbak aku antar balik gitu. Akunya juga nggak enak kan. Ya udah Mas, aku balik aja karena udah malam. Mas Joni kayak menawarkan diri nganterin aku. Aku bilang nggak usah lah Mas, rumahnya deket, nggak apa-apa Mbak, nggak enak. Diantarlah aku pulang. Sampai pas aku mau masuk itu pun Mas Joni tuh orangnya baik banget loh, baik, ramah, supel. Mas Joni tuh bilang, Mbak nanti jangan lupa pintunya diselot ya, takutnya nanti ada tikus masuk. Oh ya Mas, ya udah nih ya. Mas Joni mungkin balik, akunya balik ke kamar. Nah pas aku ngedenger Mas Joni gitaran sambil nangis tuh kan aku mesti mikir kan, ini orang kenapa ya, ada masalah apa sih sampai dia tuh nangis sebegitunya. Tangisannya dia itu kayak seolah-olah ngasih tahu kita kalau dia tuh lagi ada masalah yang benar-benar pelik banget, sulit, kayak seolah-olah sulit menemukan solusi. Tangisannya benar-benar kayak parau, heboh tangisannya itu. Karena aku penasaran, aku ngintip kan ke jendela itu. Aku duduk tuh di pojokan gini sambil ngintip ke arah Mas Joni, sambil ngebatin gitu, kenapa sih Mas Joni kayak gini. Ternyata Mbak Lucy sama Mary kebangun Mas. Mungkin karena saking kerasnya suara tangisannya Mas Joni itu kali ya. Mbak Lucy tanya, itu siapa Des yang nangis? Ya aku bilang, itu Mbak, Mas Joni. Kenapa ya dia sampai nangis kayak gitu? Kan orang lain aja sampai bertanya-tanya kenapa dia bisa nangis kayak gitu, ada masalah apa gitu kan. Terus aku bilang nggak tahu, orang tadi aku sempat samperin dan dia nggak kenapa-kenapa, dia biasa aja, malah senyum, malah kayak bercanda gitu loh sama aku. Tapi kok pas aku masuk dia nangis, ada masalah apa ya kan. Habis itu Mbak Lucy bilang gini, udahlah Des, kita tidur aja yuk, karena kan besok kita masih harus ketemu sama klien, bahas konsep kan. Ya udah Mbak, yuk tidur. Tapi terus terang Mas, itu aku nggak bisa tidur. Itu udah sekitaran hampir jam 3. Aku nggak bisa tidur. Karena aku nggak bisa tidur, ya udah, aku cuma di kasur nonton YouTube, dan itu aku masih ngedenger Mas Joni nangis di belakang. Hingga aku ngedenger suara Muratal Quran. Baru aku bisa tidur. Selepas itu aku udah nggak tahu lagi Mas Joni kemana nggak tahu aku. Hingga besokannya, ini kan totalnya aku di rumahnya Mbak Nanda itu 4 hari 3 malam Mas. Jadi hari keempatnya itu aku udah pulang ke Surabaya siang, jadwal kereta aku siang. Pas hari kedua ini kan aku ada acara bahas konsep sama Mbak Nanda sebelum malamnya itu walimatul nikah. Pagi sekitaran itu kan aku baunya kesiangan ya,
teman-teman udah bangun pagi karena memang kita ada agenda mau jogging bareng Mas. Rumahnya Mbak Nanda itu kan bagus banget, banyak sawah, banyak deket gunung juga, jadi view-nya tuh bagus. Rencananya mau jogging, akunya baru tidur jam berapa, jam 3:30-4 gitu, dibangunin susah kata teman-teman. Akhirnya Mary sama Mbak Lucy itu bantu budinya Mbak Nanda masak, nggak jadi jogging kita. Aku baru bangun tuh sekitaran jam 10. Itu pun terpaksa dibangunin sama Mbak Lucy sampai aku benar-benar bangun. Karena kan aku leader Mas, ya kan? Aku ada agenda bahas konsep sama Mbak Nanda. Lah kalau aku nggak bangun nanti konsepnya dibahas sama siapa? Akhirnya udah, aku bangun, setelah aku prepare, sarapan, baru kita cus ke rumahnya Mbak Nanda. Lah begitu kita di rumahnya Mbak Nanda, lagi ngobrol sama ibunya Mbak Nanda juga, Mas Joni ini kayak orang gelisah. Mondar mandir dari belakang ke depan, depan ke belakang, begitu seterusnya, sampai 4 kali kalau aku nggak salah. Dan itu pun, kan orang lagi ngobrol ya, misalnya Mas sama aku ngobrol. Terus ada mondar mandir kan risih ya. Mbak Nanda akhirnya narik adiknya masuk ke ruang tamu. Awalnya aku nggak dengar Mbak Nanda sama Mas Joni ini lagi ngomongin apa. Tiba-tiba Mbak Nanda ini nyeletuk dengan nada bicara kayak agak meninggi gitu, sampai kedengeran dari depan. Udahlah Dek, nggak usah lah mikirin dia lagi, kalau emang nggak jodoh ya udah, nggak usah dipaksa. Kayak perempuan di dunia ini cuma dia. Orang kamu tuh bisa dapetin lebih dari dia. Kalau emang nggak jodoh ya udah, anggap aja lamaran kemarin tuh nggak ada. Udah, yang penting sekarang kamu fokus. Ayo kita sama-sama menjaga ibu, ngebahagiain ibu, karena orang tua kita cuma ibu. Soalnya almarhum bapaknya Mbak Nanda ini sudah meninggal dunia sejak tahun 2014 karena beliau sakit. Jadi orang tuanya itu tinggal tante, tinggal ibu ini doang. Terus Mbak Nanda itu juga bilang, kalau kamu seperti ini, yang nguatin aku siapa? Sedangkan aku juga perlu kekuatan dari kamu, ayo kita sama-sama bahagiain ibu. Karena ibunya Mbak Nanda mungkin nggak enak ya. Ibunya Mbak Nanda izin masuk, Mas Joni dibawa ke belakang, Mbak Nanda nemuin kita lagi. Sampai konsep itu deal, singkat cerita sudah walimatul nikah. Lah, di saat walimatul nikah itu kan semua orang happy Mas. Mas Joni ini kayak orang linglung. Jadi ketika waktu itu ada acara kayak rebanan, dibaan kalau kata aku mah. Itu dibaan gitu, orang tuh lagi kayak seneng gitu, kayak excited kan, besok Mbak Nanda mau nikah tuh ya kan, mau masuk ke kehidupan barunya. Mas Joni tuh di tengah-tengah keramaian orang yang sedang have fun malam itu cuma gini, bengong gini, liatin gini. Lah sebagai seorang kakak ngelihat adiknya kayak memikul beban seberat entah gitu kan ya, mungkin apa gitu kan, awalnya kan belum tahu ya masalahnya apa. Cuman dari percakapan paginya itu aku bisa menarik kesimpulan, kemungkinan Mas Joni ini habis lamaran sama seorang perempuan, entah ada masalah apa di antara mereka hingga lamarannya ini nggak jadi diteruskan. Aku menarik kesimpulan awalnya di situ. Hingga malam itu sebagai seorang kakak yang besoknya mau menikah, yang mau berbahagia, ngelihat adiknya seperti ini kan nggak sampai hati. Masa aku mau bahagia sendiri, aku maunya bahagia ya semua orang bahagia. Akhirnya Mbak Nanda ini nyolek sepupunya, namanya Mas Dio. Mas Dio bilang, Mbak Nanda bilang sama Mas Dio, nanti setelah acara ini coba kamu ajak Joni jalan-jalan kemana gitu, biar dia itu agak fresh sejenak, biar dia bisa melupakan masalahnya. Kan besok pagi Mas Joni ini mau jadi wali nikah. Iya, benar. Terus ya udah Mas Dio menyanggupi, setelah acara walimatul nikah itu Mas Dio ajaklah Mas Joni keliling naik motor gitu. Mbak Nanda disuruh istirahat sama ibunya. Karena Mbak Nanda udah disuruh istirahat sama ibunya, ya udah aku sama teman-teman pamitlah pulang ke rumah budinya Mbak Nanda, bareng budinya Mbak Nanda juga. Ya udah kan, setelah itu tidur kita. Karena jam 4 subuh itu kita harus bangun, kita harus prepare ngerias Mbak Nanda dan keluarganya. Soalnya kan yang kita rias itu kan bukan hanya Mbak Nanda Mas, banyak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar fokus gitu kan, badan juga harus fit. Udah kita tidur. Berhubung aku sebelum tidur belum ke kamar mandi,
sekitaran jam berapa? Udah dini hari, udah tengah malam, sekitar jam 2, setengah 3 gitu, aku kebangun. Karena kebelet buang air kecil. Ya udahlah, aku ke kamar mandi. Sebenarnya aku takut, Mas. Aku bangunin Mbak Lucy, bangunin Mary tuh nggak ada yang bangun. Bangunin Wahyu, bangunin Dimas nggak ada yang bangun. Soalnya di rumah budenya Mbak Nanda tuh kamar mandinya memang di dalam bangunan rumah ya. Iya. Tapi ada sumur. Oh gitu. Aku takut Mas sama sumur. Jadi mau nggak mau ya karena udah kebelet, ya udah aku ke kamar mandi sendiri. Tapi yang ngono langsung masuk lagi ke kamar. Lah ketika aku masuk lagi ke kamar mau tidur, aku ngedengar dari arah belakang, dari arah pohon beringin itu lagi-lagi ada yang gitaran. Lambat laun tak dengerin kok suaranya sambil nangis. Aku yakin banget itu suaranya Mas Joni. Pas tak cek ini, ternyata bener Mas Joni. Ngapain ya Mas ini ya? Kayak apa ya? Aku tuh jadi penasaran. Iya. Masalah sebesar apa sih yang sedang dia hadapin? Kok sampai setiap kali dia menyanyikan lagu ini, tangisannya tuh separau itu. Akhirnya pas aku ngelihat Mas Joni itu, aku mikir gini, apa ini orang belum menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi sampai dia seperti ini kan? Nah, ketika aku sedang asik ngamatin Mas Joni ini, Mbak Lucy itu bangun. Mbak Lucy itu bilang gini, mana yang nangkin? Maksudnya kayak, kamu lagi-lagi di sini, kamu ngapain? Itu loh Mbak, Mas Joni nangis lagi, aku bilang gitu. Iya, kenapa ya orang itu kok nangis? Gak tahu Mbak. Lah pas Mbak Lucy mau ngintip gini, Mas Joni tuh udah nggak ada, cuma tinggal gitarnya toh. Terus habis itu kan aku obrol-obrolan nih sama Mbak Lucy kan, bahas Mas Joni kenapa sampai semenangis itu. Aku aja penasaran, apalagi Mbak Lucy. Dan gak berselang lama itu ada suara orang murotal Quran Mas. Ternyata udah gak kerasa itu hampir azan subuh. Terus kita menyimpulkan ya kemungkinan Mas Joni ini ke musola. Mau sholat subuh berjamaah atau gimana ya kan? Karena nggak ada orangnya. Dan itu dia masih mengenakan baju yang tadi dipakai pas walimatul nikah Mas. Pakai baju koko kayak warna merah ke orange, pakai levis biru dongker, masih pakai peci. Terus pikir kita ya udahlah Mas Joni di musola mungkin sholat subuh. Mbak Lucy bilang, Des ini kan udah jam segini ya. Kamu ini aja, kamu nanti mandinya sama Mary. Dan aku memutuskan untuk nggak tidur Mas. Karena kalau tidur nanggung banget. Ya kan? Udah subuh. Ya jam 4 aja kita udah harus OTW ke rumahnya Mbak Nanda kan. Ya udah Mbak, sampai mandi aja dulu, nanti biar aku mandi sama Mary. Karena aku sama Mary orangnya penakut Mas. Jadi nggak mungkin kita mandi sendiri gitu kan. Yaudah kalian mandi bareng aja. Yaudah Mbak, nanti setelah kalian mandi, kalian bangunin tuh Dimas sama Wahyu. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Lucy mandi. Akhirnya habis itu aku sama Mary mandi. Singkat cerita kita udah prepare nih. Kita udah prepare, kita jalan lah ke rumahnya Mbak Nanda. Lagi-lagi bareng Bude, Pak D, sama anak-anaknya budinya Mbak Nanda. Begitu kita tiba di rumahnya Mbak Nanda, ya kita langsung ngerias Mbak Nanda dan keluarganya. Aku sama Mbak Lucy itu bagi orang biar cepet gitu loh kerjanya. Kelar ngerias Mbak Nanda itu, Mbak Nanda belum aku pakein baju, karena kan acaranya masih lumayan ya, jam 9 akad nikahnya itu. Aku bilang sama Mbak Nanda, Mbak nanti lipstiknya sama ininya dipakai nanti aja, sekalian pakai baju. Mbak minggir aja dulu biar aku ngerias ibu, Bude sama beberapa sepupunya sampean, aku bilang gitu. Iya Mbak. Wes tuh ya aku ngerias ibunya Mbak Nanda, ngerias budenya Mbak Nanda. Itu ibunya Mbak Nanda tuh sempet tanya, Nan kamu ngeliat Joni nggak sih Nan? Loh, Joni nggak di kamar ya Bu? Nggak ada. Jombo paling DEC apa di musola. Pikirannya tuh Mas Joni sama Mas Dio belum pulang. Lah berhubung aku ngerasa tadi ngelihat Mas Joni, aku ngomong lah, oh tadi aku ngelihat Mas Joni di belakang Bu, cuman mungkin Mas Joni masih di musola. Aku bilang gitu kan, pikirku kan orangnya masih sholat jamaah di musola. Oh ya wes paling masih di musola. Hingga aku ngerias budinya Mbak Nanda itu Mas Joni masih belum muncul Mas. Itu padahal udah pagi, udah terang. Terus aku ngeliat sepupu-sepupunya Mbak Nanda, hingga terakhir aku ngeliat Mbak Stevi. Karena itu udah jam 7, sekitar setengah 8, tapi semua orang masih belum melihat Mas Joni. Akhirnya ibunya Mbak Nanda ini ngomong begini, Nan, aku mau ngecek di belakang, mungkin takutnya Joni tidur. Dia kan memang katanya tuh punya kebiasaan tidur di bayang itu Mas. Karena enak bayangnya tuh kayak
adem gitu. Ya wis boleh gitu, kamu undang sarapan katanya ibunya Mbak Nanda. Jadi Mbak Nanda tuh mau sarapan, ibunya jalan ke belakang, aku ngeliat Mbak Stevi. Iya. Gak berselang lama, ibunya Mbak Nanda ini teriak, manggil namanya Mas Joni dari arah belakang. Kita semua kaget, aku pun kaget. Ketika aku kaget pas ngeliat Mbak Stevi itu pun sampai mencong. Akhirnya Mbak Stevi bilang, udah Mbak, dilanjut nanti aja. Aku penasaran tuh tante kenapa teriak kayak gitu ya kan. Kita semua nyampurin lah ke belakang. Pas kita nyamperin ke belakang, ibunya Mbak Nanda ini udah dilesor, udah doprok gitu loh di tanah. Kebayaknya itu udah kotor. Pas kita ngelihat ke atas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Joni tuh udah tergantung di pohon beringin. Tapi di belakangnya gini Mas, depan ini kan bayang. Iya. Belakangnya ini jadi menghadap ke rimbunan bambu. Lah setelah rimbunan bambu tuh nggak ada rumah, cuma sawah. Jadi ya itu Mas Joni bunuh diri menghadap ke rimbunan bambu itu. Enggak ke rumah ya? Enggak. Jadi di situ kita kaget kan, loh. Pas waktu diperiksa sama beberapa Pak D-nya Mbak Nanda itu, Mas Joni udah tidak bernafas. Akhirnya dipanggillah polisi sampai diteleponkan ke puskesmas terdekat. Setelah orang puskesmas datang, gak lama kemudian polisi datang, ya udah dipastikan Mas Joni ini meninggal karena murni bunuh diri. Ya udah. Terus sekitaran jam 8:30 gitu, rombongan mempelai pria kan datang. Kaget Mas, kaget bojone Mbak Nanda itu sampai kaget. Ya Allah, senggena, kayak nggak percaya gitu kan. Padahal jam 9 itu mau akad nikah. Kok iki datang ono kabar kalau adiknya Mbak Nanda bunuh diri. Kan yosok ya. Iyalah. Sampai penghulunya tuh sampai gak percaya. Penghulunya sampai gini, "Sik tah, iki ngeprank tapi sumpah penghulunya sampai bilang gitu." "Enggak Pak, saestu itu Pak." Akhirnya semua orang masuk. Terus kan mau nggak mau pernikahan Mbak Nanda harus diadakan tepat waktu, soalnya jam 10 itu penghulunya harus menikahkan di desa lain. Jadi Mbak Nanda yang make upnya wis wancur gak karu-karuan, wis geru-geru, ibunya Mbak Nanda pingsan. Itu pagi suasananya wis bener-bener chaos banget. Mau nggak mau akad nikah harus diselenggarakan. Pak penghulu bilang begini sama Mbak Nanda dan keluarga, kalau jenengan semua kerso, kalau kalian semua mau bersedia, almarhum ini kan bagaimanapun adalah wali nikahnya sampean. Biarkan jasad almarhum di sini. Kita akad nikah di sini saja. Wes, kalau jenengan kerso, kalau jenengan gak mau juga ndak apa-apa. Biarkan almarhum juga turut menyaksikan jenengan ijab kabul pagi ini. Pak penghulu bilang begitu. Jadi ya wes, ijab kabul tetap diselenggarakan sampai suaminya Mbak Nanda tuh gemeteran. Tangannya tuh sampai gemeteran. Pak penghulu sampai bilang gini, kalau sampean gemeteran kayak gini, aku takutnya sampean salah sebut nama. Wes, gak usah gemeter, bismillah. Ya alhamdulillah. Sekali tarikan nafas, mereka berdua sah. Jadi pasangan suami istri, dan disaksikan sama almarhum yang tergeletak sudah tidak bernyawa di sebelah kirinya Mbak Nanda. Terus habis itu, karena ini suasana berkabung ya, resepsi pernikahan Mbak Nanda itu ditiadakan, diganti acara tahlilan. Setelah ijab kabul selesai, semua orang langsung fokus ke acara prosesi pemakaman Mas Joni. Ya udah, Mas Joni dimakamkan tuh kalau aku nggak salah itu ba'da duhur. Mas Joni dimakamkan. Ya udah, malam tahlilan, tamu-tamunya Mbak Nanda itu semua sampai kaget. Jadi mereka tuh kan Mbak Nanda kan gak ngabarin kalau adiknya meninggal. Tapi kalau teman-teman yang sekampung tahu, maksudnya kayak teman kerja, teman sekolah, itu pas datang lu kaget. Jadi semua udah pakai baju kayak datang ke kondangan, akhirnya ikut tahlilan Mas. Posisi pas waktu sebelum ke pemakaman tuh kan aku ngeronce melati. Ngeronce melati itu ada kejadian sebenarnya itu. Bodinya Mbak Nanda. Bodinya Mbak Nanda itu kan lagi apa sih Mas? Bahasa Indonesia ini ngususi beras tuh kayak membersihkan beras. Sebelum mau ditanam ya. Mau dimasak itu kan dibersihin dulu, dicuci dulu kan di belakang. Lah
Posisi kalau nyuci beras atau cuci piring itu kan di luar rumah, Iya. deket sama pohon beringin itu. Budinya Mbak Nanda itu merasa kayak ada yang duduk di situ. Di tempat yang Bayang itu di dekat Oh. gitar kan. Kalau orang Jawa itu punya kepercayaan sebelum 40 Iya, hari benar. barang orang yang meninggal tuh jangan diotek-otek dulu. Biarkan di tempatnya. Lah, gitar yang dipakai sama Mas Joni itu di situ. Jadi pas aku sama Mbak Lucy ngeliat lagi kan Mas Joni udah nggak ada. Tapi gitarnya tuh masih stay di situ. Lah, budinya Mbak Nanda ini ngerasa kayak ada yang duduk di situ. Pas ditengok nggak ada siapa-siapa. Terus budinya ini ke depan ngomong. Ya aku yang ngerunce melati ya Kak mikir gimana-gimana ya. Terus biasa aja gitu ya, namanya orang baru aja ada yang bunuh diri Iya, di situ benar, kan. benar. Seenggak-enggaknya koyo lek bahasa kasare ku gondoe senak gunung. Ya udah kan akhirnya dimakamkan, terus malam tahlilan. Lah pas waktu itu kan aku belum sempet beresin barang-barangku Mas di kamarnya Mbak Nanda kan. Besoknya kita harus pulang ke Surabaya, sebenarnya gak enak karena ini klien sedang berduka tapi kita harus balik soalnya ada job lagi. Mau nggak mau kan ya aku harus balik. Iya. Terus itu aku nggak enak sebenarnya pamitan sama Mbak Nanda waktu itu kan, karena Mbak Nanda itu bener-bener kayak orang apa ya, namanya kehilangan adik satu-satunya loh, mereka cuma 2 bersaudara, jadi kayak orang linglung gitu loh Mas. Iya, iya. Pelong ini. Aku pamitan tuh sampai Kak Bentolo, tak semangati, tak rangkul, tak bilang, Mbak kalau mau nangis saya nggak popo, aku bilang gitu. Nangis ngejer. Terus akhirnya mungkin karena dia udah keseringan nangis ya, air matanya itu sampai nggak keluar, sampai bengkak matanya. Terus akhirnya barang-barangku tak beresin karena mau nggak mau jam 11 kita harus ke stasiun. Kereta kita itu sekitaran jam 12-an gitu. Barang-barang semua tak beresin. Lah pas aku mau keluar dari kamarnya Mbak Nanda, itu kan pas aku mau keluar kan Mbak Nanda tidur. Iya. Ekor mataku ini Mas, itu kayak nangkap ada orang berdiri di pojokan lorong. Jadi kamarnya Mbak Nanda itu kan kayak ada lorong. Yeah. Ini kalau kita lurus ke lorong ini terhubung ke dapur. Iya. Nanti setelah dapur kamar mandi ada pintu belakang yang mengarah ke pohon beringin itu. Di lorong ini, pojokan lorong ini sebelum dapur itu, aku tuh ngeliat kayak ada orang berdiri di situ. Perawakannya tuh kayak perawakannya Mas Joni dan bajunya tuh jenenge lihat pakai ekor mata ya. Iya, iya. Samar-samar. Samar. Bajunya tuh kayak baju koko yang dipakai Mas Joni, wallahu alam. Tak delok ndak ono apa-apa. Ya wis, mungkin aku tersugesti. Aku keluarlah, ya kan? Keluar jalan ke depan. Merem-merem langsung bilang. Merem-merem langsung ngomong gini, Mas. Hati-hati di jalan ya, Mbak. Makasih. Lah, aku kan juga kaget, Mas. Aku langsung mandek. Koperku tak dekning ini. Aku noleh ke belakang nggak ada sama-sama. Aku nginceng di kamarnya Mbak Nanda tidur. Dan itu suara cowok. Pertanyaannya suara siapa? Aku tahu di belakang tuh nggak ada orang karena semua orang di depan. Wallahu alam. Akhirnya ya wis, kita balik ke Surabaya. Terus kita masih sempat kontakkan waktu itu sama Mbak Nanda sebelum akhirnya kita lost contact. Ternyata HP-nya Mbak Nanda hilang. Nah di saat aku mau ngebawain cerita ini ke channel YouTube-ku, kan aku diminta sama Sam untuk cari infonya Mbak Nanda. Iya. Akhirnya aku cari di Instagram, alhamdulillah ketemu, kita komunikasian. Ternyata Mbak Nanda mengizinkan aku membawakan cerita ini dengan maksud semoga kejadian apa yang dialami sama adiknya ini tidak terulang kembali. Di situ Mbak Nanda ini cerita kalau after Idul Fitri, setelah Idul Fitri itu tahun ini, dia itu dimimpiin, didatengin sama adiknya. Dia bermimpi didatengin sama adiknya. Adiknya itu kayak kangen gitu loh, bilang kangen lah segala macam, namanya seorang kakak yang kehilangan adik ya kan. Terus adiknya ini bilang, Mbak, kemarin pas waktu Mbak nikah itu, Mbak itu cantik banget. Yang rias Mbak itu pintar, bilangin ya Mbak makasih. Lah pas Mbak Nanda cerita gitu sambil nangis ya kan, jenenge orang kehilangan ya kan, pasti kayak kalut ke bawah emosi gitu kan. Aku senang gepi, aku bingung Mas, antara terharu, merasa kayak pekerjaanku ini diapresiasi, ambil sedih. Masalahnya tuh kan almarhum Mas Joni ini nggak ngelihat pas aku ngerias Mbak Nanda. Iya. Bahkan saat Mbak Nanda ijab kabul pun make upnya tuh udah berantakan karena dia nangis.
Ditambah Mas Joni ini kan tergeletak di sebelahnya Mbak Nanda ini sudah tidak bernyawa. Bagaimana bisa almarhum berkata seperti itu di dalam mimpi? Jadi seolah-olah almarhum ini di saat Mbak Nanda sedang ijab kabul, almarhum turut menyaksikan. Iya. Karena polisi waktu itu berkata jam kematiannya Mas Joni itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi, antara jam 4 setengah 5 pagi. Itu jam kematian yang ditentukan sama pihak kepolisian dan tim medis dari puskesmas. Berarti kan itu setelah habis dari WC itu? Iya. Jadi pas aku ngeliat Mas Joni ndak ada, yang pikirku di musola itu, ya walau alam. Maksudnya kita kan nggak bisa membaca isi pikiran dan isi hati seseorang ya. Ternyata itu adalah pertemuan terakhir aku yang ngelihat Mas Joni itu masih dalam kondisi bernafas. Aku pun kaget ketika ngelihat Mas Joni udah posisi tergantung. Soalnya pas aku ngelihat Mas Joni tergantung itu aku sepintas kayak teringat sama almarhumah temanku, Mas. Jadi almarhumah temanku sesama rekan kerja itu kan juga memutuskan suicide karena masalahnya sama, mereka mau menikah. Cuman bedanya ternyata masalahnya Mas Joni itu, Mas, ya alasan kenapa Mas Joni sampai bunuh diri ini tuh benar. Mas Joni itu baru saja lamaran sama seorang perempuan. Dipikir ya perempuan ini mau diajak serius. Ternyata perempuan ini selingkuh sama laki-laki yang kasarannya lebih mapan dari Mas Joni. Yang mergokin itu sepupunya ya Mas Dio. Sama Mas Dio di foto, di video, dikirim ke Mas Joni. Mas Joni gak terima kan? Mereka debat. Si perempuan ini dengan kasarnya bilang begini sama Mas Joni. Harusnya kalau kamu nggak mau aku selingkuh, ya kamu itu bisa nyukupi kebutuhan aku. Kamu nggak ngebuat aku malu kalau kamu mau ngajak aku kemana-mana naik mobil. Merasa sebagai seorang laki-laki dikatakan seperti itu kan kayak merendahkan banget. Mas Joni marah dong. Padahal selama ini Mas Joni benar-benar mengupayakan memberikan yang terbaik loh untuk perempuan ini. Sampai mahar sebesar itu yang ditentukan sama perempuan ini Mas Joni sanggupi loh. Cincin itu pun dibelikan bagus, tapi tahu-taunya diselingkuhin. Parahnya, cincin lamaran itu dijual sama perempuan ini. Seserahannya dibagi-bagikan ke sepupunya. Bilang begini, aku nggak bisa meneruskan hubungan ini, kita nggak jadi nikah, tapi kamu jangan tanya cincinnya mana, seserahannya mana. Cincinnya wis tak jual, duitnya wis tak gawe, seserahannya wis tak dem-dem nih. Wis aku nganggep ada wis gak apa-apa. Kok kurang ajar? Kok enteng banget sih, Mbak? Nah, makanya kayak aku denger cerita itu dari sepupunya Mbak Nanda kan, kaget. Oh berarti Mas Joni memang memiliki masalah sebesar itu sampai setiap kali dia nyanyi tuh loh, nangis sampai sebegitunya. Aku kayak ya Allah, kayak apa ya? Dan aku juga tidak menyalahkan keluarga karena keluarga itu ternyata sudah mensupport mati-matian, memberikan support positif, tapi yang memang aku juga tidak menyalahkan keputusan yang diambil Mas Joni. Laki-laki, keputusan hidup seseorang itu ya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Kita juga tidak bisa membaca pikiran dan isi hati orang lain. Terlepas apapun keputusan yang telah diambil sama Mas Joni, ya itu memang sudah menjadi keputusannya Mas Joni. Jadi pilihan ya. Iya, pilihan hidupnya Mas Joni. Tapi kita ambil saja pelajaran dari masalah yang dihadapi sama Mas Joni. Jadi buat kalian, para cowok-cowok atau para cewek, kalau memang ingin melanjutkan hubungan berkomitmen untuk menikah, harus mantep, benar-benar harus mantep, jangan sampai pelin-pelan. Kalau emang belum siap nikah, ya udah, jangan melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Jadi kayak jangan asal ngambil keputusan secara gampang kalau kamu belum benar-benar sayang sama orang itu, belum benar-benar bisa menerima orang itu dengan baik. Jadi ojo angger gawe keputusan yang ujung-ujungnya kamu menyakiti perasaan orang lain, karena kita tidak tahu seberapa kuat mental orang itu dalam menghadapi setiap masalah, karena setiap orang kan mentalnya beda-beda, Porsinya beda-beda. porsinya beda-beda. Jadi
kalau mau berhubungan atau berkomitmen lebih lanjut tuh jangan main-main ya. Kalau belum serius ya udah hubungan aja biasa gitu. Ojo sampai kalian menyakiti hati orang lain. Karena kalau orang udah tersakiti, yo itu orang itu bisa jadi monster. Iya. Atau orang itu bisa mengambil keputusan seperti yang diambil sama Mas Joni. Kalau jadi monster ya kitanya juga yang dilukai kan ya, bahaya. Makanya jangan macam-macam kalian. Ya, intinya saling menghargai aja lah. Saling menghargai, bener. Kalau memang belum siap, Yus bilang belum siap. Ya, jangan kalau malah udah sampai di tahap itu kok tiba-tiba dia punya pilihan kayak gitu kan juga menyakiti. Soalnya kan ini jatuhnya sudah lamaran loh, Iya, tanggal iya, nikahan iya. sudah ditentukan, keluarga sudah deal satu sama lain, kok tego-tego nih sampean ngambil keputusan seperti itu dan secara sepihak. Iya. Orang tua tuh kayak wes ojo libat ngomong tuaku bilang gitu ya. Ya emang berat sih maksudnya untuk seseorang yang mengalami kayak gitu ya, Mak. Ya. Emang berat buat apa? Ibarat kata untuk istilah Jawanya tuh legowo itu memang susah kayak gitu. Iya, iya. Iya enggak? Ikhlas tuh berat banget. Berat. Percayalah. Tapi ini juga maksudnya ya kalau bisa jangan sampai lah kita punya pikiran yang melenceng kayak gitu loh, Ma. Ya maksudnya ini gini, buat pembelajaran aja buat setiap kita orang tuh semua. punya masalah ya. Tapi ketika kamu ingin mengambil keputusan dan ternyata keputusan kamu tuh bisa jadi melukai orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, itu jangan diambil. Pertimbangkan matang-matang. Benar kita kita juga nggak bermaksud menyalahkan keputusan yang diambil sama Mas Joni. Kembali lagi ya, hidup seseorang itu menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Tapi kalau bisa, seberat apapun masalah kamu, cari dulu solusinya. Dan ceritakan ke orang yang tepat. Biar kamu tuh bisa mendapatkan jawaban, bukan malah bebanmu nambah. Dan sebelum kamu mengambil keputusan tuh, coba lihat dulu nih. Masih banyak kok yang sayang sama kamu. Masih banyak yang peduli sama kamu. Jadi kamu nggak sendirian. Ya, itu. Mungkin itu juga sih, maksudnya dari segi karena mohon maaf sebelumnya ya, karena Mas Jodinya juga terdiam, mendapat masalah kayak gitu, gak mau cerita, mungkin itu juga faktornya gitu loh, Mak, yang membuat si Mas Joni punya pikiran mau mengakhiri gitu. Karena kalau orang punya masalah, Mas, setahu aku ya, orang tuh pikirannya kalut, nggak bisa mikir baik gitu loh. Sih. Jadi ya begitulah. Dan kejadiannya itu, Mak, maksudnya setelah si adiknya ini ya meninggal ya, apakah ada kejadian-kejadian yang mengganggu misalnya? Kalau mengganggu tidak, kalau mengganggu tidak. Tapi secara spesifik waktu itu pas aku kan mau pulang ke Surabaya, Mas, hari keempatnya itu kan aku 4 hari 3 malam. Hari keempatnya ini mau pulang ke Surabaya itu kan barang-barangku masih ada yang di kamarnya klien. Pas mau beresin itu, aku tuh mau keluar kan dari kamar klien. Ini ekor mataku ini tuh kayak menangkap sosok orang berdiri di pojokan. Dan itu sosoknya itu kayak, yowis, perawakannya adiknya klienku. Tapi pas tak toleh nggak ada siapa-siapa. Nah ketika aku mau jalan keluar, itu ada yang ngomong, Mas. Ada yang ngomong bilang begini, Mbak, hati-hati di jalan ya, terima kasih. Pas tak toleh lagi, nggak ada siapa-siapa. Aku yakin itu suara cowok, Mas, jadi bukan suara klienku. Orang klienku tuh tidur di kamar. Itu tok sih, Mas. Jadi ini cerita dari klien Mbak Desi pas ini ya, lagi ngerias. Iya. Jadi aku ada di kejadian itu. Oh gitu. Terus dari kakaknya nih, Mak, kira-kira dia kayak keganggu nggak setelah kejadian kematian adiknya itu? Yang namanya seorang kakak kehilangan adik pasti kalut. Kayak ada satu momen di mana dia tuh melihat kayak ada adiknya duduk di sekitaran tempat dia bunuh diri. Tapi yang membuat klienku ini mengizinkan aku untuk membawakan cerita ini di YouTube
itu karena after Idul Fitri tahun ini, Iya. itu klienku ini dimimpiin sama adiknya. Heeh. Dimimpiin sama adiknya itu cerita kayak apa ya, kayak meluangkan rasa rindu. Dia bilang, Mbak, kemarin pas waktu Mbak nikah, Mbak tuh cantik banget. Bilangin ya Mbak sama yang rias, makasih. Lah ketika aku kan mau bawain cerita ini kan aku harus menghubungi klienku dulu. Soalnya nomor klienku yang lama itu kan nggak bisa dihubungi, Mas. Sam itu bilang gini, Sam itu bosku. Iya. Sam itu bilang gini, Mak, ini kan ceritanya terlalu sensitif. Iya. Mau nggak mau kamu harus cari dulu informasi klien. Pokoknya minimal kamu harus dapat izin. Jadi aku cari informasi klien tuh di Instagram. Awalnya gak nemu, karena aku nulisnya kan klienku namanya Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda, kalau Mbak lihat video ini aku benar-benar berterima kasih ya. Mungkin aku mau ngomong dulu ya Mas ya. Mbak Nanda, makasih ya Mbak ya udah ngizinin aku untuk membawakan cerita ini di YouTube-nya Studio Horor. Tentunya nggak ada niat apa-apa. Kita di sini hanya ingin sharing, hanya ingin cerita dengan harapan dapat diambil pelajaran positifnya. Iya. Terus habis itu Mbak Nanda itu kan aku awalnya ngasih nama Mbak Nanda doang. Sedangkan nama Nanda di Indonesia kita ini kan banyak ya. Ya cowok ya cewek kadang namanya Nanda. Pas waktu Sam motoin semua berkasnya Mbak Nanda, aku kepikiran kok gak tak cari nama lengkap. Pas tak cari nama lengkap muncul Mas di urutan kedua. Untungnya akunnya gak di private. Dan di situ ada fotoku sedang rias dia. Sedang rias dia itu ada di situ, langsung tak DM. Harusnya kita kan yang minta nomornya ya. Iya. Tambah Mbak Nanda yang minta nomor kita. Akhirnya di situ kita WA-an. Terus Mbak Nanda tak kasih tahu maksud dan tujuan kita. Kok Mbak Nanda cerita kalau dia diimpiin sama adiknya. Di situ kan aku kayak merinding Mas Iya. Antara terharu, seneng, tapi ya sedih. Iya juga. Masalahnya almarhum ini kan posisi pas aku ngeliat Mbak Nanda kan almarhum nggak ngelihat. Pas saat ijab kabul pun almarhum sudah meninggal. Jadi seolah-olah saat Mbak Nanda sedang ijab kabul, meskipun jasad almarhum sudah tidak bernafas, tapi almarhum itu ikut menyaksikan. Iya juga. Makanya almarhum itu bisa berbicara seperti itu sama kakaknya di mimpi. Iya. Kayak beneran, jadi pas waktu dikasih tahu sama Mbak Nanda tuh kayak perasaanku campur-campur. Iki aku harus ngerespon yang gimana? Terus ini Mbak, kok bisa si ini jasadnya ya ikut nyaksiin di situ? Pak Penghulu. Pak Penghulunya tuh bilang begini sama Mbak Nanda. Mbak, niki kersane jenengan, terserah sampean. Kalau saya Mbak ya, mungkin nggak ada salahnya kalau jasad almarhum ini ditaruh di sini. Jadi kan almarhum kan bagaimanapun kan wali nikahnya Mbak Nanda. Biar almarhum itu ikut menyaksikan. Dan itu kondisinya almarhum masih baru diturunkan dari pohon beringin. Kan almarhum bunuh diri di pohon beringin belakang rumah. Maksudnya gantung? Iya. Jadi gantung diri gini di belakang rumah itu baru diturunkan sama polisi. Ditaruhlah di sini karena kan meninggalnya kan murni karena bunuh diri Mas. Iya benar. Jadi ditaruh di sini. Ini masih kayak dipakein apa sih, kain kasa gitu buat pocong gini. Terus itu nyaksiin si suaminya itu kan getar gini pas waktu ijab kabul tuh sama penghulunya digini. Nah, wes sampean nggak usah getar. Kalau sampean gemeter kayak gini takutnya itu sampean malah salah sebut. Bismillah, enggak apa-apa. Akhirnya sekali tarikan nafas, alhamdulillah sah. Tapi gara-gara itu juga resepsi ditiadakan. Diganti tahlilan. Berarti pas posisi kayak gitu tetap ada tamu kan Mbak? Tetep lah Mas. Loh, semua orang itu menyaksikan pas ijab kabul Mas. Bahkan kayak teman-temannya yang diundang itu tetap datang. Tapi pas waktu gak ada resepsi diganti tahlilan ya kaget semua. Saya juga baru pertama kali ini sih Mbak. Maksudnya dengar cerita orang nikahan, tapi di situ ada maksudnya ya jasad yang udah nggak bernyawa gitu loh Mbak. Baru kali ini sih dengar cerita kayak gitu. Aku 2 kali Mas. Kalau yang pertama itu bapaknya. Jadi pas waktu klienku ini besoknya mau ijab kabul, bapaknya ini hari ini sedo, meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi akad nikahnya dimajukan di hari itu sebelum bapaknya diantar ke
untuk apa di pemakaman untuk dimakamkan. Terus setelah kejadian itu, Mak, maksudnya setelah kejadian habis ijab kabul, kan terus malamnya tahlilan. Ada nggak keluarganya yang ngerasain Ibunya kan memang ibunya itu kan single parent sejak tahun 2014 ditinggal almarhum bapaknya meninggal itu kan segala macam kan ibunya dan adiknya ini memang paling dekat sama ibu. Jadi pas selesai tahlilan itu kan kita masih di depan Mas melekan gitu kan, ikut sama keluarganya kan gak enak toh. Waktu di sana itu ngeliat Mbak Nanda itu, aku tidur di rumah bodinya Mbak Nanda. Jaraknya itu nggak terlalu jauh, cuma terpisah 3 rumah dan itu pun rumah saudara semua. Lah ibunya ini tuh sekitar jam 10 moro-moro keluar lari bilang, loh endi iku Joni, kan namanya Joni, endi iku Joni nandi. Orang-orang kaget. Loh Bu, sik Bu tenang, kata Mbak Nanda. Ono apa? Loh Joni tuh mau nang kamarku, turu ngerangkul aku nang buriku. Saiki nandi areke. Yang namanya seorang ibu, anaknya baru tadi siang dimakamkan, terus ngerasa kayak tidur ini dipeluk sama anaknya dari belakang tuh kayak masih antara percaya nggak percaya. Bener sih Mbak, bener. Apalagi pas di hari itu juga pas hari ininya ya, hari sakral juga gitu loh Mas. Yang menemukan pertama kali ya ibunya. Pas lagi di belakang. Ibunya tuh kan nyari Thomas. Semua orang udah ngumpul di depan, Mbak tak rias, ya kan? Semua orang udah ganti baju. Joni kan nangdi. Iya. Lah aku tuh inget bukan semalam, kayak dini hari tuh aku kebangun. Kebangun tuh aku belet buang air kecil. Lah aku tuh ngedenger Mas Joni tuh genjreng di pohon beringin. Bawah itu ono kayak bayang ngono lho Mas. Genjreng di situ tak lihat Mas Joni. Ya wes aku di kamar mandi kan. Di kamar mandi balik tak denger kok seono suara genjrengan. Oh, Mas Joni ada. Lah pas aku ngetep gini, itu ono temanku, salah satu temanku cewek namanya Mbak Lucy kan kebangun. Mbak Lucy tuh bilang gini, "Lapo Des?" ngono. Iku lho Mas Joni lho nangis meneh. Emang nangis Mas? Oh. Gitaran tuh sambil nangis kayak orang yang lagi memikul beban berat gitu loh. Loh iya tahu. Lah pas Mbak Lucy ngintip gini Mas Joni udah nggak ada. Lah abis itu kan aku ngomong-ngomongan Mbak Lucy. Gak berselang lama itu kayak ada orang murotal Quran dek. Mau azan subuh nah biasanya murotal Quran sih Mas. Itu pikirku mungkin Mas Joni ini ke musola. Sholat subuh ya kan. Ya wes kita nggak mikir aneh. Aku ngomong kan itu dek ibu Mbak Nanda. Ya wes paling Joni sek nandi gitu pikirnya orang-orang kan. Tunggu demi tunggu. Aku giliran ngerias pupunya Mbak Nanda namanya Mbak Stevi itu. Itu wes jam 7 Mas, mau setengah 8. Mas Joni masih belum muncul. Akhirnya ibunya Mbak Nanda bilang gini, Senan cek ke belakang. Mungkin Joni tidur di bayang. Ya Bu, ya wes aku tak sarapan, Mbak Nanda bilang gitu. Pas ibunya ngecek ke belakang, ibu ini teriak Mas, Joni lah, otomatis kita semua kaget ya. Ono opo, aku lipstikin Mbak Steven sampai mencong. Iya, Mbak mencong bengesaken. Wes Mbak nanti aja diterusin, aku penasaran tanteku kenapa itu. Pas kita ke belakang semua, ibu ini terus delesor di tanah, kebaya itu kuotor kabesan. Pas waktu kita ngeliat keringin itu, keberingin tuh, Mas Joni tergantung di situ. Jadi sudah tidak bernyawa, gantung Mas, kayak ya Allah. Itu. Terus ini Mbak, sebelum ada kejadian Mas Joni gantung diri, ini nggak kayak nyamperin pesan gitu ke keluarga gitu Mbak? Enggak. Cuman dia menunjukkan kayak gelagat aneh. Itu katakanlah 1 hari sebelum kejadian, misalnya ini kejadian ya. Kemarin itu Mas Joni kayak bersifat aneh. Paginya itu kan sekitaran jam 10 paling Mas ya, belum duhur kok itu. Aku tuh kan ada rencana bahas konsep. Memastikan kalau Mbak Nanda ini emang deal pakai konsep ini riasannya kan. Kita ke rumahnya Mbak Nanda, kita ngobrol sama Mbak Nanda sama ibunya Mbak Nanda di teras depan. Mas Joni tuh mondar-mandir Mas. Kayak orang bingung. Ke belakang, ke depan, dan itu paling 4 kali. Lah Mbak Nanda kan risih ya, mau tamu kok mondar-mandir kayak gitu kan. Ada digowo, ditarik gitu, dibawa ke ruang tamu, ditanya, kamu kenapa?
Di situ aku nggak seberapa denger mereka ngomong apa, cuman yang aku dengar tuh Mbak Nanda bilang gini, kalau memang nggak jodohnya, ya wis nggak usah dipaksa. Kalau memang nggak jodohnya nggak apa-apa. Anggap aja lamaran kemarin tuh nggak ada. Aku tuh minta kamu harus bisa nguatin aku biar kita sama-sama bisa bahagiain ibu. Orang tua kita lo cuma ibu. Kalau ibu ngeliat kamu terus-terusan kayak gini, ibuku ya sedih. Ibu aja tuh lo masih belum bisa move on setelah bapak meninggal, ditambah kamu seperti ini. Kalau kamu seperti ini Mbak ijenan, Mbak ini ya nggak kuat, Mbak Nanda bilang gitu. Mungkin karena ibunya Mbak Nanda nggak enak kali ya. Ibunya Mbak Nanda nggak enak itu, ibunya Mbak Nanda izin. Mas Joni dibawa sama ibunya ke dalam, Mbak Nanda nemuin kita lagi di situ di depan. Malamnya ada lagi Mas, pas waktu walimatul nikah. Ketika semua orang tuh di baan, pada happy semua. Mas Joni tuh kayak orang bengong, kayak orang ini gitu loh Mas, kayak apa? Kayak menglilung nggak ngarani. Lah Mbak Nanda itu bilang gini sama Mas Dio, yo nanti coba kamu ajak Joni kemana gitu setelah acara ini, biar dia tuh bisa fresh pikirannya. Iya Mbak, nanti tak ajaknya keliling motoran. Ya benar diajak sama Mas Dio keliling motoran. Terus Mbak Nanda kan disuruh tidur sama ibunya kan. Aku yo gak enak tau semalam. Ya setelah kita pamit. Lah iku Mas, pas aku kebangun kebelet buang air kecil itu, aku ngedenger Mas Joni itu sedang genjrengan di belakang. Nangis kayak gitu. Itu momen terakhir kali aku ngelihat Mas Joni itu masih, mohon maaf, masih bernafas. Selepas itu aku udah nggak tahu lagi, dan nggak taunya Mas Joni memutuskan untuk. Setelah kejadian itu ya Mak ya, si Mak Desi kan udah selesai tuh. Selesai ngerias, terus acara udah selesai kayak gitu. Ini ada lagi nggak? Maksudnya kayak ada kabar-kabar tentang Mas Joninya sama keluarganya, sama yang si perempuan yang ninggalin Mas Joni gitu. Oh, kalau kabar itu nggak ada, malah keluarga itu pas mau cari keberadaan si perempuan ini, mau ngasih tahu lah setidaknya kalau Mas Joni ini meninggal dunia. Itu si perempuan ini kan memang posisinya ngekos di situ Mas, bukan orang situ, dia kuliah di situ ngekos, kenal Mas Joni. Dan ternyata si perempuan ini udah nggak ngekos di situ dan nggak ada yang tahu di mana keberadaannya. Mungkin ya Mak ya, si cewek itu udah tahu kalau si Mas Joni kayak gitu, terus lari gitu kan, dia nggak mau disalahin kan, pasti dia dengar kan toh, temennya dia juga temennya Mas Joni. Bener. Mungkin Mbaknya nonton video ini biar Mbaknya tahu kalau Mas Joni itu benar-benar sayang banget sama sampean, tapi sampean malah kayak mengkhianati Mas Joni. Cuma demi harta. Laki-laki yang ibarat kata kayak ya lebih tinggi harta gitu tatahnya itu ya, lebih di atas Mas Joni. Sumpah itu kayak menyanyiakan orang yang tepat. Bener. Kurang bersyukur intinya. Ada lagi Mak? Udah. Semoga cerita Mas Joni ini tidak terulang kembali, tidak terjadi kembali. Bisa kalian ambil sisi positifnya, bisa kalian jadikan pembelajaran. Intinya sebesar apapun masalah kalian, percayalah Tuhan tuh tidak memberikan masalah kepada hambanya yang di luar batas kemampuan hambanya. Jadi Tuhan memberikan kamu masalah, artinya kamu sanggup menjalani masalah itu. Dan jangan terlalu gampang melakukan keputusan atau membuat keputusan. Ingatlah, kamu di dunia ini bukan hanya kamu yang punya masalah, orang lain juga punya masalah. Tapi lihatlah, di sekitar kamu tuh masih banyak yang sayang sama kamu, masih banyak yang peduli sama kamu. Jadi coba alihkan. Memang kita nggak tahu sekuat apa mental kalian menghadapi masalah. Tapi semoga saran aku ini bisa dijadikan pertimbangan buat kalian yang sedang ada masalah, entah konflik keluarga, percintaan. Jadi kalian tuh bisa berpikir lebih baik lagi gitu loh. Aku tahu orang punya masalah itu pikirannya kalut, ya kan? Di pikirannya tuh kayak cuma dia itu yang punya masalah, kayak nggak nemu solusi. Paham aku. Memang aku tidak mengetahui sebesar apa masalah kalian atau sebesar apa suatu momen yang sedang kalian lewati. Tapi percayalah,
masih ada kita yang sayang. Aku juga terima curhat loh. Kalau kalian mau curhat silakan curhat, bisa DM aku di Instagram. Nanti Instagram aku disertakan Mas Ya, Tias di kolom komentar. siap lah Mak, beres. Oke teman-teman, jadi setelah Mak Desi ini cerita panjang lebar, semoga dari kisahnya Mbak Nanda ya sama Mbak Nanda. Mas Joni ini kita bisa mengambil positifnya. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channelnya Mak. Channel apa aku. sih namanya, Mak? Oh ya, channel YouTubeku Emak Official Channel. Tapi kalian juga buat penonton aku yang nonton video ini di channelnya Mas Tias Studio Horror, jangan lupa subscribe juga ya. Mantap. Bantu dukung Mas Tias biar Mas Tias tuh makin semangat bikin videonya ya. Oke, mungkin itu aja. Saya Kalong undur diri dan Saya Desi. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.